Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata limanuddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata bani Adam inqata 'amalihi illa min salasin, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladu salihin yad'u lahu." Sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di subuh yang ke-16 ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi istiqomah dalam iman dan Islam sehingga kita melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini, di rumah Allah, masjid Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah, kehidupan kita di dunia ini yang kita jalani saat ini bukanlah kehidupan yang kekal. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kehidupan kita di dunia ini seperti orang musafir atau seperti orang perantau. Kata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirun sabil." Kamu sekalian hidup di dunia ini seperti musafir atau orang yang merantau. Nah, keberadaan kita di dunia ini seperti orang musafir. Bagaimana orang musafir itu singgah mempersiapkan atau singgah beristirahat atau mempersiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, kita hanya sebagai persinggahan untuk mempersiapkan amal-amal ibadah, amal soleh menuju perjalanan selanjutnya, yaitu kehidupan ukhrawi. Karena suatu saat nanti akan kita tinggalkan kehidupan kita di dunia ini. Yang kita siapkan adalah amal-amal soleh. Apa itu amal-amal soleh? Amal perbuatan soleh adalah kebaikan yang baik. Berarti amal soleh adalah segala perbuatan-perbuatan baik selama hidup kita di dunia ini. Itulah yang disebut amal soleh. Lawan dari amal soleh itu adalah amal sayyi'ah, perbuatan buruk. Nah, dalam agama amal soleh ini sering diistilahkan juga kata lain sedekah. Jadi sedekah itu juga amal soleh itu disebut juga sedekah. Sedekah itu kan artinya adalah dari kata sidku, membenarkan. Artinya kita melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan pembenaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sidku, sedekah. Sedekah di dalam agama kita ada dua, ada disebut sedekah zabitah. Sedekah zabitah itu adalah sedekah atau perbuatan-perbuatan ketika kita lakukan di dunia ini, dan ketika kita meninggal dunia maka terputuslah kebaikan yang kita lakukan itu. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang berapa saja yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, itu saja yang kita bawa nanti di kehidupan ukhrawi. Tapi ada yang disebut dengan
sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah ini berbeda dengan sedekatun zabitah. Itu akan terputus, tapi sedekatun jariyah itu tidak akan terputus sekalipun kita sudah meninggal dunia, kita sudah tinggalkan di dunia ini, tapi pahalanya terus mengalir. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata bani Adam inqata amalihi illa min salasin. Sedekatun jariyah au ilmu yuntafa'u bihi au waladu salihan yad'u lahu." Apabila anak cucu Adam atau apabila umat manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya illa min salasin, kecuali 3, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, kemudian ketiga adalah au waladu salihan yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika anak cucu Adam atau manusia meninggalkan dunia ini, meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya. Kenapa disebut terputus? Itu tadi ada yang disebut adalah sedekatun zabitah. Artinya ketika kita meninggal dunia maka terputus, tidak ada penambahan. Artinya apa? Ketika masa hidup kita di dunia ini, kalau kita sholat, maka akan ditulis pahala sholat. Ketika kita berpuasa, maka akan ditulis pahala puasa. Ketika kita bersedekah, ketika kita haji, akan ditulis pahala haji. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, secara otomatis tidak ada lagi penambahan ibadah sholat, karena kita sudah tidak sholat. Karena kalau kita sudah meninggal berarti tidak sholat lagi, berarti terputuslah pahala sholat yang kita dapatkan di dunia. Dan kita terputus juga, kita tidak puasa lagi, karena selama hidup kita di dunia mungkin kita sering berpuasa Ramadan. Berarti ketika kita berpuasa, maka pada saat itu pula kita diberi pahala oleh Allah. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, berarti sudah terputus juga pahala puasa kita. Begitupun ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan. Tapi ada 3 ibadah walaupun kita sudah meninggal, Pak Ibu, itu terus mengalir, yaitu disebut sedekatun jariyah. Yang pertama sedekatun jariyah. Jadi sedekatun jariyah itu bahasa Arab. Jadi kalau mau kita tahu apa artinya itu jariyah, itu dari bahasa Arab, dari kata jaraya, ijri. Jara artinya mengalir. Makanya kalau bahasa Arabnya itu air yang mengalir, jaral ma'u, air yang mengalir. Jariyah artinya mengalir. Kenapa amal jariyah disebut amal jariyah, amal yang mengalir? Bagaimana air yang mengalir? Air yang mengalir itu selalu mengalir, tidak ada henti-hentinya. Artinya apa? Amal jariyah ini walaupun kita sudah meninggal, sudah kita meninggalkan dunia ini, tapi semasa hidup kita pernah menyumbang atau berpartisipasi dalam pembangunan keagamaan. Misalnya kita menyumbangkan uang kita dalam pembangunan masjid ini misalnya. Bukan cuma uang, termasuk tenaga yang kita sumbangkan dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak punya uang, bisa kita sumbangkan tenaga, seperti membantu pembangunan masjid. Nah, ketika kita sudah meninggal, masjid ini masih dipakai orang-orang di belakang kita sholat, maka pada saat itu pula tetap kita terima pahala sholat. Padahal kita tidak sholat lagi, tapi semasa hidup kita di dunia ini kita berpartisipasi pembangunan agama seperti masjid. Sama dengan juga menyumbangkan harta kita, uang kita dalam pembangunan pondok pesantren atau sekolah agama. Kenapa saya katakan sekolah agama atau pondok pesantren? Kita tahu bahwa pondok pesantren atau agama itu akan melahirkan generasi Qurani, akan melahirkan penghafal Al-Quran dan tenaga-tenaga dai, penceramah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sumbangkan uang kita, dana kita untuk pembangunan pondok pesantren, kita sudah meninggal, pesantren itu tetap eksis dan melahirkan generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi dai. Maka pada saat itu pula partisipasi kita dalam pembangunan pondok pesantren itu sekecil apapun, ketika kita sudah meninggal tetap kita dapat pahalanya. Itu namanya sedekatun jariyah.
Itulah sedekah jari, artinya terus mengalir sekalipun kita sudah tinggalkan di dunia ini. Karena harta yang kita dapatkan di dunia ini, ketika kita tidak gunakan untuk kepentingan agama, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, sekolah agama, ketika kita sudah meninggal, hilang, sudah tidak ada. Karena memang harta itu hanya di dunia. Ketika kita tidak gunakan di kepentingan agama, tidak ada kita dapatkan. Maka itulah beberapa malam yang lalu, bahwa ketika nanti di pengadilan Allah, harta itu pertanyaannya ada dua. Di mana kamu dapatkan? Min ayna iktasabu? Di mana kamu dapatkan uang itu? Setelah itu, di mana kamu belanjakan? Pernahkah kamu belanjakan uang kamu itu, dana harta kamu itu, pembangunan pesantren, pembangunan misalnya masjid dan lain sebagainya, atau kepentingan-kepentingan umum untuk dinikmati orang setelah kita meninggal? Kalau tidak, maka tidak ada kita dapatkan, terputuslah, tidak ada penambahan. Tapi kalau gunakan harta kita untuk pembangunan agama, pembangunan masjid, pesantren, sekolah agama, walaupun kita sudah meninggal dan masih eksis, itu mesti digunakan oleh orang yang setelah kita, yang masih hidup, maka ketika itu pula kita dapatkan pahalanya, Pak. Karena namanya jariyah. Jariyah itu bahasa Arab. Jariyah mengalir seperti mengalirnya air di sungai, tidak ada henti-hentinya. Nah, inilah yang kita cari di dunia ini, bagaimana kita meninggalkan dunia ini tapi kita tetap mendapatkan investasi amal jariyah. Ini yang tidak terputus. Kemudian yang kedua, yang tidak terputus adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang digunakan kepada kepentingan orang banyak. Kata Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Bidayatul Hidayah, dia katakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu nafi'ah wa yasidu fi khaufika minallah. Apa yang dimaksud itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu ketika kamu pelajari, kamu akan bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita memiliki ilmu, ilmu itu membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin jauh dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Artinya itu lebih ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ada orang yang berilmu semakin tawadu, rendah hati dan melaksanakan perintah-perintah agama, berarti ilmunya itu berkah, kata Imam Al-Ghazali. Tapi kalau ada orang yang berilmu, justru dia menjauhkan diri dari Allah. Dia tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan perintah-perintah agama. Bahkan dia memiliki sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, memiliki sifat sombong karena ilmunya. Maka itu, kata Imam Al-Ghazali, bukanlah ilmu yang bermanfaat itu. Kemudian yang kedua, tipe ilmu yang bermanfaat, ma yasidu fi nasiratika fi biuyubi nafsika. Kategori yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita senantiasa mencari kekurangan yang ada pada diri kita, kejelekan yang ada pada diri kita. Kenapa kita harus cari keburukan dan kejelekan yang ada pada diri kita? Dengan mencari kejelekan, kekurangan yang ada pada diri kita, kita berusaha untuk merubahnya dan menjadi yang lebih baik. Misalnya kita menyelidiki, saya kurang sholat saya kurang sholat berjamaah saya kurang hubungan baik saya dengan sesama manusia. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan itu, kita rubah menjadi yang lebih baik. Kata Imam Al-Ghazali, bukan malah sebaliknya, kejelekan orang lain kita cari. Kalau sekarang ini banyak orang justru kejelekan dan keburukan orang lain dia cari. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang berkah itu bukan kejelekan orang lain yang dicari, tapi kekurangan kita. Untuk apa? Mencari kekurangan kita untuk merubah menjadi yang lebih baik. Terutama dalam persoalan agama. Misalnya saya kurang sholat berjamaah saya, itu kekurangan saya, berarti saya harus rubah menjadi lebih rajin pergi melaksanakan sholat berjamaah. Itu. Kemudian yang ketiga, ma yusidu fi ma'rifatika fi ibadillah. Artinya makin kau pelajari ilmu itu, makin akan menambah semangatmu untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya suatu ilmu ketika kita pelajari, ilmu itu membuat kita semakin penasaran dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Imtisalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajatinabun nawaihi, dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah kategori tiga ilmu
ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah nanti tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal hidup di dunia ini. Kita sudah pernah ajari orang misalnya sholat, lalu kita meninggal, orang itu dia pelajari juga orang sholat. Pada saat orang itu dia diajarkan orang sholat, kita pun akan mendapatkan pahala. Terutama juga mengajarkan anak-anak mengaji. Kita ajarkan orang mengaji, membaca Al-Quran. Setelah itu kita meninggal, orang yang pernah kita ajari mengaji itu dia diajari juga orang. Dia dapatkan pahala, kita juga dapatkan pahalanya. Itu namanya amal yang mengalir, tidak akan terputus. Kemudian yang terakhir ini yang penting adalah awaladu salihah yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan anaknya. Di sini menggunakan kata waladung. Waladung itu bukan semata-mata yang dimaksud di sini anak kandung, karena jangan sampai kita berpikir bagaimana saya tidak punya anak kandung, tidak punya anak. Bisa dengan anaknya orang lain kita sekolahkan, kasih masuk di pondok pesantren, belajar agama sehingga menjadi anak yang soleh, belajar agama, penghafal Al-Quran, sehingga ketika kita meninggal itulah yang senantiasa mendoakan kita dan senantiasa mengirimkan doa ketika kita meninggal dunia. Itu senantiasa terputus karena ada yang senantiasa mengirimkan kita doa. Makanya sukses dalam agama kita sebenarnya bukanlah sukses yang mengatakan anak saya sukses semua karena ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada jadi pegawai negeri, ada bupati. Itu hanya sukses dalam pandangan dunia, belum tentu sukses dalam pandangan ukhrawi. Bagaimana kalau misalnya sukses jadi PNS tapi tidak tahu mengaji, tidak tahu baca Al-Quran, tidak pernah kirimkan Al-Fatihah, tidak pernah kirimkan doa kepada orang tuanya? Itu hanya suksesnya dunia. Jadi sukses, hakikat sukses terbesar dalam pandangan Islam adalah ketika kita mampu melahirkan anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang berbakti kepada orang tua, menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama, taat kepada Allah, dan senantiasa mendoakan mengirimkan doa kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Jadi jangan kita berpikir bahwa berbakti kepada orang tua hanya pada saat masih hidup. Pada saat orang tua kita sudah meninggal dunia, kita pun bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mengirimkan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, intinya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, karena pasti kita akan tinggalkan dunia ini 100% semua pasti akan tinggalkan di dunia ini. Ketika kita sudah tinggalkan di dunia ini, sudah meninggal dunia, maka terputuslah amal-amal kita. Cuma 3 yang tidak terputus. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah adalah sedekah yang mengalir. Apa contohnya? Menyumbang pembangunan masjid atau di pondok pesantren. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang digunakan untuk orang lain, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang tidak henti-hentinya mengalir pahalanya adalah awwaladu salihan yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan kita bisa melakukan muhasabah diri, introspeksi diri, sehingga kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melakukan amal-amal saleh, sehingga amal saleh, amal jariyah, sama amal jariyah inilah yang mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.